Tapi kalau misalnya dibilang proyeksi apakah The Fed akan menurunkan, itu secara persentase itu 42,9% setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pemerintah Amerika Serikat sudah berjalan normal dari yang sebelumnya kita sama-sama tahu terkait dengan shutdown. Nah, apakah ada ruang untuk BI menurunkan suku bunga? Dan pemirsa, untuk membahas mengenai proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini ataupun IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Baik, selamat pagi Pak Hendra, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Uca. Baik ya, Uca. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktunya di Market Pass. Pak Hendra, kalau kita review perdagangan ataupun IHSG di penutupan kemarin naik di 0,55% ya ke 8.416. Anda melihat kenaikan IHSG ini di tengah tadi kalau kita lihat juga berita sebelumnya pelemahan bursa Amerika Serikat. Apakah kemudian ini karena optimisme walaupun The Fed bisa jadi menurunkan, tidak jadi menurunkan suku bunga, tapi Indonesia akan tetap memangkas suku bunga di pertemuan besok, ataukah kemudian memang ini ditopang kinerja saham-saham big caps, atau seperti apa review Anda? Pak Hendra, silakan. Oke, Bu Uca, kalau misalnya kita lihat IHSG kemarin naik 0,55%, dan asing juga mencatatkan netbuy sebesar 666 miliar ya, Bu Uca ya. Di antaranya asing melakukan netbuy di saham seperti BBCA 374 miliar, dan BBCA juga kemarin menguat sebesar 1,78%. Terus juga kalau misalnya kita lihat Bank Mandiri, asingnya netbuy sebesar 359 miliar atau menguat 1,47%, dan Telkom asingnya mencatatkan netbuy sebesar 100 miliar dengan penguatan sebesar 1,69%. Dan tidak lain kalau misalnya kita lihat juga di SSA pun juga sebagai pendorong dari ISG kemarin karena menguat sebesar 6,5% dengan bobot 22 poin. Itu untuk saham-sahamnya. Dan terkait dengan apakah BI akan menurunkan suku bunganya. Nah, kalau misalnya kita lihat memang suku bunga The Fed saat ini 4%. Nah, pengumuman suku bunga The Fed akan dilaksanakan sebenarnya 10 Desember 2025, tersisa 22 hari lagi. Tapi kalau misalnya dibilang proyeksi apakah The Fed akan menurunkan, itu secara persentase itu 42,9% setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pemerintah Amerika Serikat sudah berjalan normal dari yang sebelumnya kita sama-sama tahu terkait dengan shutdown. Nah, apakah ada ruang untuk BI menurunkan suku bunga untuk besok atau di hari Kamis gitu kan? Nah, kemungkinan sih Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunganya sembari akan melihat lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Baik, baik. Berarti ini apakah artinya kalau tadi dikatakan 40% ini ekspektasi penurunan suku bunga, berarti 60%, sekitar 60% peluang untuk tidak jadi diturunkan suku bunga oleh The Fed. Betul. Kemudian Pak Hendra, kalau misalnya kemungkinan besar tadi The Fed tidak jadi turunin suku bunga, Indonesia juga diperkirakan bisa jadi mempertahankan suku bunga. Anda melihat proyeksi positif dari saham-saham perbankan big caps ini datang dari mana yang terjadi kemarin? Apakah masih akan berlangsung hari ini, Pak Hendra? Oke, kalau misalnya ditanya, ya kemungkinan pada tanggal 19 November pastinya akan cenderung wait and see dulu ya. Karena kalau misalnya Ya. kita lihat terkait dengan inflasi Oktober itu berada di sekitar 2,4 sampai 2,6%. Jadi memang bisa dibilang memberikan pelonggaran juga sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat BI turunkan outlook kreditnya nih di 2025 menjadi 8 sampai 11% dari sebelumnya 11 sampai 13%. Nah, kita sama-sama tahu pemerintah juga menginjeksi terkait dengan 200 triliun terkait dengan likuiditas ke bank-bank himbara untuk mendorong kredit konsumsi dan produktif pada kuartal keempat, terutama waktu tinggal 1 bulan untuk menutup akhir tahun 2025 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat memang dengan inflow-nya saham-saham yang solid gitu kan, juga tekanan outflow yang mereda, dan kalau misalnya kita lihat juga rupiah juga mulai stabil, terus juga kalau kita lihat yield dari SBN juga terjaga rendah, dan inflasi juga tetap dalam target, serta dorongan fiskal yang bisa dibilang besar gitu menjelang akhir tahun. Jadi
kalau misalnya kita lihat apakah IHSG hari ini kecenderungan koreksi, saya melihat akan ada koreksi sehat untuk IHSG hari ini, karena kalau misalnya kita lihat market Dow Jones juga tadi subuh ditutup lebih dari 1% mengalami pelemahan, dan kalau misalnya kita lihat regional Asia juga seperti Shanghai juga mengalami pelemahan. Terus kalau misalnya kemungkinan IHSG akan menguji area support klasiknya di level 8.352 atau moving average 5-nya di level 8.392. Baik, kemudian terkait dengan tadi ya, Bank Indonesia yang diproyeksikan bisa jadi tidak jadi menurunkan suku bunga, Anda apakah masih merekomendasikan saham-saham perbankan big cap sih setelah kemudian kemarin melesat cukup signifikan, Pak Hendra? Iya, balik lagi, sahamnya, apa ya, secara, teknikal coba lihat dulu terlebih dahulu untuk saham BBCA. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, baru di Oke, kalau misalnya dari sentimen sendiri, perbankan juga sebenarnya dapat positif ya, tadi asing juga sudah melakukan net buy lumayan besar, dan kalau misalnya dari sentimen juga mendapatkan sentimen positif terutama dari penurunan biaya, dana, dan potensi peningkatan net interest margin, terutama bagi bank dengan struktur pendanaan yang fleksibel. Namun dampaknya tidak sebesar sektor properti pastinya dalam isu penurunan suku bunga nanti yang ketika misalnya dilakukan ketika The Fed menurunkan suku bunga, BI juga menurunkan suku bunga. Nah, kalau misalnya secara teknikal, sebentar saya cek terlebih dahulu. Oke, agak loading-nya. Baik, Oke, ya. sama yang menarik sebenarnya kalau misalnya dari secara teknik. Oke, Ya, baik, sebentar, apakah agak kemudian loading. secara, valuasi nih untuk, saham-saham yang kemarin melesat, kita katakanlah BBCA, BMRI, Anda melihat ini sudah ada waspada untuk profit taking atau kemudian, masih menarik nih secara valuasi, Pak Hendra? Oke, kalau misalnya saya lanjut ya, ini udah bisa Mhm, secara teknikal dulu. Sebenarnya yes. kalau misalnya BBCA sebenarnya baru reversal rebound, dan sebenarnya secara teknikal masih menarik untuk BBCA menguji area klasiknya di level 8.700, atau take profit keduanya berada di level 8.900 untuk BBCA. Dan kalau misalnya untuk BBRI sendiri juga kemarin juga baru technical rebound, baru reversal di harga 3950, sebenarnya menarik untuk spekulatif buy dengan target di level 4030 untuk saham BBRI. Jadi saham perbankan yang menarik untuk dicermati ada saham BBCA dan saham BBRI, Mbak Baik, Ocha. tadi review dari Pak Hendra ada BBCA, menarik dicermati nih di angka-angka, untuk profit taking di kisaran 8.700 sampai 8.900 ya Pak Hendra. Kemudian BBRI masih menarik untuk spekulatif buy dan juga diproyeksikan masih bisa, ini angka yang menarik di 4.030 ya Pak ya. Baik, Pak Hendra, kita masih akan, bahas terkait dengan katalis ataupun sentimen lainnya juga saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan pagi hari ini ataupun posisi IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan. Kita lihat bersama pemirsa, di sini IHSG terpantau menguat tipis ya, 0,09% ke 8.420-an. Kemudian terkait dengan top gainers ini saham-saham ada Apex, kemudian BRMS, Koin, TPIA, Rise, dan juga KETR. Sementara itu top losers datang dari Bumi, Inet, kemudian Ratu, Tins, dan juga AADI. Sementara itu dari sektoral pemirsa, properti memimpin penguatan di 3%, kemudian perbankan menyusul, kemudian teknologi dan juga sektor-sektor yang melemah. Di sini ada industri, basic industries, cyclical, dan juga transportasi. Kita ke perdagangan bursa Asia, pemirsa. Pada pagi hari ini kita lihat informasinya di layar televisi berikut ini. Dan kita ke saham-saham pilihan, pemirsa. Ya, di sini ada SSIA dengan rekomendasi buy, kemudian BBTN, ADRO, dan juga SCMA masing-masing dengan rekomendasi buy.
Iya, baik pemirsa kita akan kembali berbincang dengan Bapak Hendra Wardana. Baik Pak Hendra, tadi kalau kita lihat sedikit dari posisi pembukaan perdagangan tampaknya saham Bumi yang kemarin melesat cukup signifikan, hari ini mulai mengalami koreksi dan tadi ada di jajaran top losers begitu. Anda melihat sebetulnya terkait dengan pergerakan saham Bumi kemarin mungkin sedikit di-review, Bumi dan juga Antam kemarin mendadak sangat aktif padahal kemudian harga komoditas global ini cenderung volatile. Anda reviewnya seperti apa? Iya, kalau misalnya kita lihat kemarin saham Bumi bisa dibilang menjadi top value dan volume ya. Kalau Ya, value kita lihat 1,8 triliun dan volatilitas pada saham Bumi juga bisa dibilang asing mencatatkan net sales sebesar 321 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat selama sepekan itu saham Bumi itu sudah naik lebih dari 50% gitu kan. Disebabkan adanya sentimen terkait dengan akuisisi tambang emas dan tembaga Australia sebesar 698 miliar. Nah, kalau misalnya saham Antam sendiri juga sangat volatil karena disebabkan oleh sentimen terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait tarif ekspor komoditas emas sebesar 15% yang rampung di November 2025. Hal ini tentunya menguntungkan emiten-emiten emas yang fokus produksi dan menjualnya di dalam negeri ya. Makanya seperti Antam, Arci atau BRMS kemarin relatif lebih kuat. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham seperti PSAB ya, itu justru yang melakukan ekspor 100% justru dirugikan karena betul. beban tarif gitu Mbak Uca. Baik baik. Untuk, Bumi dan juga Antam Anda melihat ini, posisi yang sudah rawan koreksi atau masih akan ada penguatan lebih lanjut nih, Pak Hendra? Oke, kalau misalnya secara teknikal penurunan 6 poin untuk Bumi ini masih dibilang masih relatif wajar ya, selagi masih Ya, kuat di level psikologisnya di 200 untuk Bumi itu masih bisa dilakukan akumulasi di sana dengan harga supportnya di 200 atau misalnya risk profile yang lebih agresif sebenarnya bisa lebih berani lagi untuk beli di level 210 dengan target resistennya di 240 atau bahkan di take profit keduanya itu berada di level 300 untuk saham Bumi, itu untuk saham Bumi. Dan kalau misalnya untuk Antam sendiri sekarang masih melemah 10 poin atau 20 poin di level 3040 sebenarnya masih relatif sangat baik walaupun masih melemah. Jadi rehat atau base candle-nya jadi masih menarik untuk spek buy untuk Antam dengan target di 3.200 dan take profit keduanya di 3.500 untuk saham Antam. baik itu dia rekomendasi ataupun review dari, Pak Hendra terkait dengan saham Bumi dan juga Antam. Kita bergeser ke saham-saham pilihan Pak Hendra, di sini ada saham properti ya SSIA Anda rekomendasikan buy. Sebetulnya terkait dengan, dominasi saham-saham properti pagi ini pun masih, menguat gitu ya Pak ya, secara sektoral tadi menguat 3% untuk saham, sektor properti. Anda melihat ada katalis positif apa untuk, properti dan, seberapa menarik SSIA? Ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang properti memang bisa dibilang masih sektor yang salah satu yang masih tertinggal ya dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi ruang potensi untuk kenaikannya juga masih sangat besar. Itu kalau misalnya dari segi properti. Nah, kalau misalnya dari SSIA sendiri memang pabrik BYD ini kan menjadi sentimen utama ya untuk emiten SSIA yang notabene informasinya akan rampung pada Desember 2025. Ya, ini pastinya akan memicu pembelian dan Ya, jika baik. sentimen positifnya juga makin akan berlanjut untuk saham SSIA. Nah, makanya di sini kalau misalnya kita lihat SSIA juga udah menguat 15 poin atau 0,86%. Jadi boleh untuk dibeli saham SSIA dengan target resisten di 1.900 dan batasan untuk stop lossnya level 1.610. Baik, SSIA ini direkomendasikan support, untuk 1.610 kemudian resistensi di 1.900. Baik, kita bergeser ke BBTN, proyeksinya seperti apa? Iya, kalau misalnya BBTN, kalau misalnya kita lihat di pendapatan di kuartal 3 itu naik sebesar 18,9% year on year ya, atau labanya naik 19,6 year on year. Jadi kalau misalnya kita lihat juga sentimen utamanya optimis investor terhadap pemangkasan suku bunga dan
kalau misalnya kita lihat secara teknikal juga pergerakan BTN juga sebenarnya masih dalam sideways, tapi sudah mulai ada akumulasi yang menarik dilakukan untuk BBTN. Jadi BBTN bisa buy dengan target di level 1265 take profit pertamanya, atau take profit keduanya di level 1400 dengan batasan stop loss di 1170. Dan hari ini juga sudah menguat sebesar 10 poin ya, atau 0,83% untuk BBTN. Baik, untuk BBTN direkomendasikan buy di target price tadi 1265. Untuk ADRO reviewnya seperti apa, Pak? Iya, untuk Adro sendiri kalau misalnya kita lihat memang hari ini pagi ini masih melemah ya. Justru kesempatan untuk melakukan pembelian untuk Adro, karena kalau misalnya secara daily technical, Adro itu sudah breakout moving average 200-nya, jadi bisa dibilang koreksi jangka panjangnya sudah rehat dan sudah mulai ke fase yang akan bullish. Dan kalau misalnya kita lihat juga kemarin juga asing melakukan net buy sebesar 50 miliar, walaupun memang relatif kecil, tapi udah ada indikasi untuk pembalikan arah untuk saham Adro. Jadi saya rekomendasikan saham Adro dengan target untuk saham Adro di level 2050. Baik, ADRO direkomendasikan menarik secara teknikal dengan target price 2050. Untuk SCMA, apakah kemudian proyeksi positifnya datang dari rencana IPO dari Superbank, Pak Hendra, dan kemudian terkait dengan lonjakan kemarin, ini belum kemahalan kah untuk SCMA? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang terkait dengan rumor IPO Superbank, itu kita nantikan aja gitu ya. Tapi secara keseluruhan beberapa bulan terakhir SCMA masih aktif diakumulasi oleh Entek, itu salah satu alasannya. Dan kalau misalnya kita Ya, lihat juga pada hari ini sebenarnya ada Kumdet Dividen ya. yang notabene juga membagikan yield sebesar 2%. Dan kalau misalnya kita lihat pagi hari ini SCMA sudah menguat sebesar 1,65% atau 6 poin, atau berada di level 370. Jadi SCMA masih menarik untuk dibeli dengan target resisten pertama di 400, dan resisten kedua atau take profit keduanya berada di level 450 untuk saham SCMA. Baik, SCMA masih menarik. Ini di tengah kemudian dari kinerjanya masih positif juga ya, Pak Hendra? Iya, betul. Nah, sekarang berada di level 372. Mungkin bisa dicermati juga, Mbak Ocha. Baik, untuk SCMA direkomendasikan tadi target price pertama di 400 dan target price berikutnya di 450. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra, itu tadi sudah direview berbagai katalis, Sama-sama, Mbak sentimen, Ocha. dan juga saham-saham pilihan. Terima kasih Pak Hendra Wardana selaku founder Republik Investor sudah bergabung di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Hendra.